nggak sih kamu ngerasa lelah yang kayaknya tuh nggak masuk akal gitu? Lelah yang kronis ya? Nah iya, lelah kronis. Kamu tuh udah kerja keras banget loh. Berangkat pas matahari aja belum terbit. Terus pulangnya pas jalanan udah sepi. Bener, kamu udah motong jam tidur, ngorbanin waktu akhir pekan. Tapi pas kamu lihat saldo rekening di akhir bulan, angkanya tuh kayak, Kayak beku di sana aja gitu kan? iya, beku, nggak nambah-nambah. Sementara itu harga beras naik, terus biaya rumah sakit makin nggak masuk akal. Belum lagi kalau mikirin mau beli rumah ya. Wah, kalau impian punya rumah kecil aja sekarang rasanya udah kayak fiksi ilmiah gitu loh buat banyak orang. Sangat jauh dari jangkauan. Dan di titik itu, kamu mungkin pernah berdiri di depan cermin terus nanya ke diri sendiri, apa yang salah sama saya ya? Apa saya yang kurang gigih? Atau kurang pinter? Itu pertanyaan yang sering banget muncul. Menyalahkan diri sendiri. Bener banget. Nah, obrolan kita kali ini akan membedah sebuah ide yang mungkin bakal sedikit memutarbalikkan pemikiranmu. Bagaimana kalau jawabannya adalah, ini sama sekali bukan salahmu? Menarik? Bagaimana kalau ternyata ada sebuah desain besar yang memang secara aktif bekerja untuk bikin kamu tertahan di posisi itu? Realitasnya memang bikin kita harus ambil jeda sebentar sih buat merenung. Soalnya pas kita mulai nyusun kepingan-kepingan puzzle-nya, kita nggak lagi ngelihat ini sebagai nasib buruk individu ya. Terus ngelihatnya sebagai apa dong? Kita mulai ngelihat sebuah mesin sistemik yang beroperasi dengan sangat dingin dan terukur di latar belakang hidup kita. Wah, dan itulah yang bakal kita bongkar hari ini. Kita udah kumpulin tumpukan sumber yang luar biasa ya, mulai dari riset sosiologi, data ekonomi politik, sampai sejarah pergerakan. Misinya satu, memahami anatomi ketimpangan ini. Betul. Mengapa dari buruh pabrik sampai pekerja kantoran sering terjebak di pola yang sama? Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam, sebagai catatan nih buat kamu yang lagi dengerin, kita di sini murni merangkum dan membedah apa kata para peneliti dan data ini aja ya. Ya, kita cuma meletakkan faktanya di atas meja. Benar, kami nggak mengambil posisi politik apapun, entah itu sayap kanan atau sayap kiri. Kami cuma bertindak sebagai pemandu netral supaya kamu bisa ngelihat polanya secara utuh dan menilainya sendiri. Setuju. Biar pendengar yang menyimpulkan nanti. Oke, mari kita mulai dari sesuatu yang sangat dekat sama keseharian kita. Sebuah kelompok profesi yang paling sering dibungkus pakai narasi moral paling agung, tapi realitas ekonominya rapuh banget, yaitu para guru. Ah, profesi guru. Ini contoh yang sangat pas. Iya kan? Kamu tahulah, selalu ada label tebel buat mereka. Pahlawan tanpa tanda jasa. Narasinya itu selalu mengajar itu ibadah, harus ikhlas. Narasi pengabdian ya. Bener. Pas saya baca materi sumber kita soal ini, saya langsung kepikiran sama teman-teman pekerja kreatif yang sering dimintain desain gratisan. Nah, yang dibayar pakai exposure itu? Nah, iya. Janjinya dibayar exposure. Kelihatannya mulia di luar, padahal kan exposure nggak bisa dipakai buat bayar tagihan rumah sakit atau uang sekolah anak. Sebenarnya ya, apa yang dialami guru ini jauh lebih sistematis loh dari sekedar dibayar pakai exposure. Oh ya? Bedanya di mana tuh? Kalau di industri kreatif kan exposure itu janji palsu soal popularitas. Tapi kalau di dunia pendidikan, guru itu dibayar dengan pahala dan keikhlasan. Dibayar pakai pahala ya? Iya, itu sebuah nilai moral yang disuntikan terus-menerus ke kepala mereka. Tapi coba deh, kita lepas dulu kacamata moralitas itu. Kita pakai kacamata ekonomi dasar. Meminjam sedikit cara pandangnya Karl Marx soal relasi kerja. Oke, jadi kalau kita kupas semua narasi kepahlawanannya nih, apa wujud asli profesi guru ini di atas kertas? Wujud aslinya adalah buruh intelektual. Buruh intelektual. Maksudnya gimana tuh secara struktural? Secara fundamental gini, guru itu kan nggak punya bangunan sekolahnya ya. Benar? Mereka nggak merancang sistem pendidikan nasionalnya. Dan mereka juga nggak pegang kendali soal anggarannya. Iya sih, mereka cuma ngejalanin sistem yang udah ada kan? Jadi satu-satunya yang mereka miliki itu ya cuma energi, waktu, sama isi kepala mereka. Terus mereka ngejual itu semua gitu? Betul. Sama persis kayak buruh pabrik yang nyewain tenaganya buat ngerakit sepatu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Seorang guru tuh nyewain tenaganya buat mendidik di depan kelas. Berarti secara ekonomi struktural, membandingkan seseorang di lini perakitan pabrik sama orang yang berdiri di depan papan tulis itu bukan hiperbola dong ya? Sama sekali bukan. Relasi logikanya sama persis. Dan mari kita lihat gimana mekanisme ini beroperasi, misalnya pada guru honorer.
Wah, kalau ngomongin guru honorer sih miris banget ya. Iya, coba bayangin. Ada guru honorer yang harus ngajar 5 kelas berbeda. Terus ngisi tumpukan dokumen administrasi yang tebalnya minta ampun. Belum lagi ngeladenin keluhan orang tua murid di grup WhatsApp sampai tengah malam tuh. Nah itu. Tapi di akhir bulan, dia cuma nerima amplop isinya beberapa ratus ribu rupiah aja. Gila sih. Secara logika dasar aja nih ya, orang ini harusnya marah besar dong. Mogok kerja atau nuntut haknya. Pasti. Kalau kamu digaji jauh di bawah kelayakan buat beban seberat itu, insting pertamanya pasti protes kan? Bener. Tapi anehnya, kita jarang banget loh melihat itu terjadi secara masif. Mereka kayaknya cenderung bertahan aja bertahun-tahun dalam kondisi yang mencekik itu. Kok bisa gitu ya? Disinilah narasi pahlawan tadi dipakai sebagai senjata. Senjata buat ngebungkam gitu ya? Iya, kalau di sosiologi, Pierre Bourdieu itu punya konsep tentang penindasan simbolik. Dia bilang, kekerasan atau penindasan itu nggak selalu berbentuk fisik. Oh, penindasan yang nggak kerasa kayak penindasan ya? Tepat sekali. Penindasan paling efektif itu ya yang dibungkus pakai legitimasi budaya. Jadi seolah-olah itu hal yang mulia. Diminta sabar, diminta mengabdi. Ah, saya paham sekarang. Jadi pas seorang guru niat mau nuntut kenaikan gaji, masyarakat atau sistem sekolahnya bakal ngerespons dengan nyinyir gitu ya? Iya, responsnya bakal kayak, "Loh kamu kan pendidik, masa hitung-hitungan sih soal uang? Di mana keikhlasanmu buat ngebangun bangsa?" Wah, gila. Itu manipulatif banget sih. Berarti rasa bersalah itu dipakai sebagai rem ya? Betul. Kayak minta seseorang buat ikhlas itu pada dasarnya cuma taktik paling halus buat bilang, terima aja bayaran murah ini, telan keluhanmu, dan jangan berani-berani mempertanyakan sistemnya. Persis. Rasa bersalah diproduksi sedemikian rupa sampai guru tuh merasa malu sendiri kalau nuntut kesejahteraan ekonomi. Sampai ngerasa tabu gitu ya bahas uang. Iya, itu bikin ketimpangannya terasa normal, bahkan terasa bermoral. Jadi guru tuh dipaksa menyubsidi kegagalan sistem pendidikan negara pakai keringat mereka sendiri. Nyesek juga ya dengernya. Nah, kalau sosok yang mendidik generasi bangsa aja diperlakukan cuma sebagai variabel biaya yang harus ditekan sampai batas paling bawah, ini kan memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Soal skala makronya ya. Iya, mari kita tarik layar obrolan kita ke level kebijakan negara dan ekonomi global. Kalau guru aja digituin, gimana nasib buruh di sektor lain kan? Mari kita buka datanya. Ini menarik banget. Tapi tunggu bentar, sebelum kita masuk ke data kelamnya, saya mau coba ngasih argumen tandingan nih, semacam pushback lah. Boleh, silakan. Gimana dari kacamata pemerintah? Nah iya, kan kita ini negara berkembang ya. Bukankah logis gitu kalau pemerintah nerapin kebijakan nahan upah minimum biar nggak ketinggian, terus bikin aturan kerja yang fleksibel kayak mempermudah pemecatan gitu? Supaya pasar seneng ya. Benar. Maksud saya, kalau besok negara maksa semua pabrik bayar buruhnya pakai standar gaji Eropa, wah perusahaan multinasional kan bakal langsung ngepak mesin mereka terus kabur ke Vietnam apa Bangladesh dong. Mengurangi pengangguran kan argumennya? Iya, kalau investasi asing kabur, jutaan orang nganggur. Jadi, bukankah menekan upah itu ya cuma sekedar pil pahit dari realitas pasar global yang emang harus kita telan? Argumen itu emang selalu dipakai sebagai tameng mutlak sama negara. Dan justru itu yang membawa kita ngelihat realitas gimana kapitalisme global bekerja. Gimana tuh realitasnya? Di sosiologi politik, ada dilema antara negara kesejahteraan melawan negara pasar. Negara selalu terjepit, mau melindungi warga atau ngelayanin pasar. Dan tebakan saya, pasar yang menang ya? Mari kita lihat data empiris dari sumber kita. Rata-rata gaji di Indonesia itu sekitar $207 sebulan. $207? Itu kecil banget loh. Coba bandingin sama tetangga. Thailand ada di angka $482. Malaysia di kota besarnya nyentuh $993. Dan Singapura di angka $4.500. Jauh banget bedanya. Angka $207 ini bukan kebetulan alamiah loh. Ini hasil dari strategi rantai pasok global yang disebut perlombaan menuju dasar atau race to the bottom. Wait, perlombaan menuju dasar. Maksudnya negara-negara ini secara sadar saling ngebanting harga keringat warganya gitu? Persis. Kayak promosi, ayo bangun pabrik di negara kami nih, buruh kami siap dibayar lebih murah dari negara sebelah, dan kalau mereka protes, tenang aja kami yang urus. Gitu kah? Itu deskripsi yang sangat akurat. Negara berubah fungsi jadi semacam agen penyalur tenaga kerja murah buat modal asing. Wah,
Terus kalau gitu, siapa yang paling diuntungkan dong dari kompromi berdarah ini? Riset nunjukin, kebijakan nahan upah demi alasan iklim investasi ini ujungnya cuma menguntungkan segelintir elit. Konsep oligarki. Oligarki yang di puncak rantai makanan ya? Iya, mereka dapat infrastruktur bagus, pajak yang ramah, dan buruh yang super murah. Sementara buruhnya, ya cuma dikasih upah minimum. Upah minimum, penekanannya di kata minimum itu ya. Bener. Kamu tahu nggak standar minimum ini dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan kelayakan hidup kan harusnya. Harusnya. Tapi prakteknya, ini dihitung murni supaya si pekerja tuh punya cukup kalori buat nggak pingsan pas kerja besok harinya. Serius? Cuma buat sekedar nyambung nyawa gitu? Iya, itu nggak didesain biar pekerja bisa nabung buat beli rumah, apalagi nyekolahin anak sampai sarjana dan bersantai di hari tua. Pantesan angkanya kayak beku. Dan ini yang bikin situasinya makin mencekik ya. Gajinya ditahan serendah mungkin, tapi di sisi lain pengeluaran si pekerja kan digenjot tanpa ampun tiap tahun. Ini yang disebut sama David Harvey sebagai akumulasi lewat perampasan. Perampasan hak ya? Kayak gimana tuh contoh nyatanya di lapangan? Coba kamu ingat-ingat, dulu tuh kan kebutuhan dasar kayak pendidikan sama kesehatan, itu hak yang dijamin negara ya. Tapi sekarang, itu pelan-pelan disulap jadi komoditas mahal. Oh iya benar. Semuanya berubah jadi layanan premium ya jatuhnya. Betul. Kayak negara tuh pelan-pelan narik diri gitu. Kalau anakmu mau sekolah yang fasilitasnya bagus, ya bayar mahal. Kalau sakit dan butuh penanganan cepat tanpa antrian panjang, ya beli asuransi swasta yang mahal. Beban reproduksi sosial itu dialihkan sepenuhnya ke pundak individu. Jadi beban bertahan hidup itu benar-benar dijatuhin ke kita sendiri ya. Pantesan kelas pekerja tuh nggak cuma miskin, tapi kelelahan kronis. Mereka terjebak dalam krisis itu. Gajinya dikunci regulasi atas nama kompetisi global, tapi pengeluarannya dibiarkan liar ngikutin harga pasar. Nah, ini pertanyaan gedenya nih. Kalau tekanannya masif banget, kayak mesin pres gini, Dari atas ditekan, dari bawah didesak ya. iya, gajinya ditahan tapi biaya hidup mencekik. Kenapa jutaan orang ini tetap bangun jam 5 pagi, nembus macet, terus bekerja dalam diam setiap hari? Kenapa mereka nggak berontak aja secara besar-besaran gitu? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan jawabannya ada di bagaimana sistem kontrol itu bekerja di era sekarang. Ini jauh melampaui sekedar pabrik tradisional. Oh, berarti ada penjara tak kasat matanya ya. Kalau gitu, coba kita lihat fenomena pekerja lepas sekarang. Gig ekonomi. Kayak ojol, kurir, pekerja platform digital gitu. Fenomena prekariat ya, kelas pekerja yang rentan. Bener. Narasi iklan mereka tuh kan selalu manis banget ya. Jadilah bos untuk dirimu sendiri. Atur waktumu semaumu. Bebas. Padahal kenyataannya nggak gitu kan? Sama sekali ndak. Pas saya baca analisisnya, bekerja di gig ekonomi itu tuh persis kayak orang main di dalam kasino raksasa. Kasino yang licik, karena mereka nggak sadar lagi mempertaruhkan hidupnya. Nah iya, kamu masuk ke sistemnya, kamu ngerasa pegang kendali penuh. Nggak ada tuh manajer galak berjas yang nerakin kamu buat kerja. Kamu bebas mau nyalain aplikasi kapan aja. Tapi ada yang ngatur dari belakang kan? Tepat, ada algoritma yang bertindak sebagai bandar. Dan yang namanya bandar, itu pasti selalu menang. Kamu bebas sih, tapi tanpa perlindungan sama sekali. Nah, dari kacamata sosiologi, pemikir kayak Michel Foucault nyebut ini sebagai represi halus atau biopolitik. Represi halus, gimana tuh maksudnya? Kontrol hari ini tuh nggak lagi pakai todongan senjata, tapi lewat ketidakpastian. Mereka memanipulasi akses kehidupan pekerjanya. Biar kebayang nih buat yang dengerin, coba kita bikin satu skenario spesifik deh. Katakanlah ada seorang driver ojol. Oke, driver ojol. Dia kerja 14 jam sehari, 7 hari seminggu, full sebulan. Peringkatnya tinggi, orderannya gacor terus, tiba-tiba anaknya kena demam berdarah. Masuk rumah sakit, Iya, otomatis dia harus matiin aplikasinya dong selama 3 hari buat jagain anaknya. Nah, apa yang terjadi pas dia nyalain lagi aplikasinya di hari keempat? biasanya aplikasinya tiba-tiba gagu, sepi banget. Kok bisa gitu? Padahal sebelumnya lancar loh. Karena algoritma itu nggak punya empati. Dia cuma kode komputer yang secara otomatis mendeteksi akun itu sebagai mitra yang performanya menurun. Wah, gila ya. Tiba-tiba dia cuma dikasih orderan jarak jauh yang argonya murah atau bahkan akunnya disuspensi diem-diem. Betul. Dan nggak ada teguran verbal, nggak ada surat peringatan dari HRD, cuma kode yang mutusin kalau dia bukan lagi prioritas. Itu mengerikan banget sih.
Dia kan nggak punya bos fisik yang bisa diajak debat atau buat ngejelasin situasinya. Dan karena statusnya cuma mitra, perusahaannya lepas tangan sepenuhnya soal asuransi anaknya atau kompensasi libur. Dia nanggung semua resiko bisnisnya sendirian, tapi keuntungannya disedot terus sama platform. Guy Standing nyebut kelas ini sebagai prekariat, pekerja tanpa jaminan masa depan. Prekariat ya? Kelas yang benar-benar rapuh. Iya, mereka sehat dan produktif hari ini, tapi sapu aja kecelakaan motor, mereka bisa langsung jatuh miskin seketika tanpa jaring pengaman. Terus gimana sistem ini menjaga biar mereka tetap patuh dan nggak berontak? Ada dua alat kontrol yang sangat efektif dan nggak kasat mata. Yang pertama, itu disiplin hutang. Hutang? Kayak pinjol gitu? Persis. Bayangin realitasnya. Gajimu nggak cukup buat hidup dasar. Terus solusi instan yang disodorin apa? Kemudahan ngutang. Mulai dari cicilan motor, pinjol berbunga tinggi, sampai pay later buat beli sembako ya? Iya. Hutang ini tuh bukan sekedar produk finansial loh. Ini adalah alat pendisiplinan sosial. Coba pikir deh, kalau kamu tahu minggu depan ada tagihan pinjol 3 juta yang jatuh tempo, Waduh, mana berani saya protes ke perusahaan. Boro-boro mikirin pemogokan buruh. nah itu dia. Ketakutan ditagih debt collector itu jauh lebih nyata dan menakutkan daripada memperjualkan keadilan sistem. Ujung-ujungnya orang bakal nunduk dan ambil jam lembur tambahan. Bener juga ya. Terus alat kontrol yang kedua apa tuh? Tentara cadangan tenaga kerja, atau bahasa gampangnya, pengangguran masif. Oh, saya sering banget nih lihat video viral di medsos. Ribuan pelamar kerja berdesak-desakan, panas-panasan, sampai ada yang pingsan cuma buat ngelamar satu posisi di pabrik. Pemandangan yang menyayat hati ya, tapi buat perusahaan, itu adalah senjata. Senjata gimana maksudnya? Jutaan orang putus asa di luar pagar pabrik itu sebenarnya ngirim pesan diam-diam ke buruh yang udah ada di dalam. Pesannya kayak, kalau kamu banyak nuntut, silakan keluar. Gitu? Iya. Kalau kamu mau protes soal uang makan, keluar aja sana. Di luar gerbang ada 10.000 orang kelaparan yang siap ngambil posisimu besok pagi dengan bayaran yang bahkan lebih murah. Gila. Kompetisi dan ketakutan permanen ini yang bikin kelas pekerja benar-benar bungkam ya. Atmosfer ketakutan ini sangat efektif. Tapi ada satu hal yang bikin saya penasaran banget dari sumber yang kita bahas ini. Dari semua kontrol tadi, pasti ada lapis psikologis yang bikin orang tuh nyalain dirinya sendiri. Hegemoni budaya. Konsepnya Antonio Gramsci. Nah iya, banyak teman saya yang kerjanya udah sampai tipes, gajinya pas-pasan, tapi kalau ditanya kenapa hidupnya susah, bilangnya, aduh aku kurang pinter cari cuan nih, atau aku kurang hustle, kurang bangun pagi. Kenapa mereka malah ngebela sistem yang ngehancurin mereka sih? Itulah pencapaian tertinggi dari sistem ini. Mengubah kegagalan sistemik menjadi beban kegagalan personal. Wah, nyuci otak gitu ya? Iya, lewat budaya individualisme dan konsumerisme. Coba lihat aja konten medsos yang dikonsumsi pekerja muda yang lagi kelelahan jam 11 malam. Algoritma nodorin video anak muda umur 22 tahun pamer mobil sport ya. Terus nyeramahin kalau rahasia sukses itu bangun jam 4 pagi, mandi air es, dan punya mindset miliarder. Betul sekali. Narasi meritokrasi mutlak terus diulang-ulang. Kalau kamu kerja keras, pasti kaya. Yang mana itu kejem banget loh implikasi kebahikannya. Berarti kalau hari ini kamu masih ngontrak, desak-desakan di kereta, nggak bisa bayar UKT Anok. Artinya kamu pemalas kan? Kamu dianggap cacat karakter. Wah, iya bener. Jadi buruh atau guru honorer dibikin ngerasa gajinya kecil tuh karena dia kurang kompeten. Bukan karena negaranya emang ngedesain kebijakan upah murah buat manjain investor. Tepat. Begitu pekerja menginternalisasi rasa bersalah ini, mereka menyetujui penindasan mereka sendiri. Gimana mau melawan ketidakadilan sistemik kalau musuh yang kamu lihat di cermin setiap pagi itu ya dirimu sendiri? Kamu sibuk ngebenci dirimu karena merasa gagal, sementara elit di atas sana terus numpuk aset dari hasil kerjamu yang dicuri ya. Sangat presisi. Oke, mari kita tarik napas bentar dan bikin sintesisnya. Kalau kita rajut semua benang merah dari obrolan panjang kita hari ini, Dari guru, buruh, sampai gig ekonomi ya. iya, pesan besarnya buat kamu yang dengerin tuh jelas banget. Kalau kamu ngerasa terjebak, lelah, dan miskin meski udah banting tulang, berhentilah menghukum dirimu sendiri. Kamu tidak kurang bersyukur. Kamu juga tidak kurang gigih. Bener,
Masalahnya adalah kamu tuh beroperasi di dalam sebuah desain raksasa yang memang membutuhkan adanya ketimpangan. Kapitalisme global ini butuh supaya kamu tetap rentan, tetap murah, dan hidup pas-pasan. Karena kalau semuanya sejahtera, roda penumpukan kekayaan mereka yang bakal berhenti. Tepat. Sampai-sampai waktu luang, ketenangan pikiran, atau kapasitas buat sekedar berpikir kritis aja, sekarang udah berubah jadi privilege eksklusif buat kelas atas doang. Itu kesimpulan yang sangat kuat. Dan pemahaman ini ngasih kita makna baru buat ngelihat pergerakan sejarah. Kayak May Day misalnya. Oh ya, Hari Buruh bulan Mei. Buat kebanyakan orang sekarang, itu cuma tanggal merah atau alasan jalanan macet karena demo kan? Padahal May Day itu adalah simbol kesadaran kolektif loh. Sejarah membuktikan 8 jam kerja, libur akhir pekan, upah minimum, itu semua nggak pernah dikasih sistem atas dasar belas kasihan. Itu direbut paksa lewat perlawanan kolektif masa lalu ya? Betul. Dan tantangannya hari ini adalah gimana mempertemukan kesadaran intelektual para guru atau pekerja kantoran dengan kekuatan material buruh pabrik. Oh, ngeruntuhin ilusi kelas menengah itu ya. Jadi kalau guru, dosen, dan pekerja kantoran sadar mereka juga cuma buruh yang dieksploitasi, terus mereka gabung sama massa buruh dan ojol, Nah, ketika kelompok yang selama ini dipecah belah sadar kalau musuh strukturalnya sama, barulah keluhan di medsos bisa berubah jadi gerakan yang maksa negara ngubah kebijakan. merinding sih ngebayangin solidaritas sebesar itu. Tapi ini ada satu pikiran provokatif penutup nih dari saya. Di luar materi sumber kita, tapi ini penting buat direnungin pendengar. Apa itu? Semua yang kita bahas tadi kan berasumsi kalau mesin ekonomi raksasa ini masih membutuhkan keringat dan tenaga murah kita ya. Tapi dengan melesatnya artificial intelligence dan otomatisasi robot sekarang, Mesin yang nggak butuh tidur atau cuti sakit ya? iya, AI bisa nulis kode, bikin desain, bahkan nyusun kurikulum loh. Pertanyaannya, apa yang bakal terjadi pas sistem kapitalis ini bahkan udah nggak membutuhkan lagi tenaga kerja murahmu buat dikorbankan? Itu pertanyaan eksistensial yang mengerikan sih. Akankah kelas bekerja nemuin cara baru buat merebut kuasa atas teknologi? Atau jangan-jangan kita malah bakal jadi kelompok yang sepenuhnya dianggap usang dan dibuang sama mesin ekonomi ini? Coba deh renungin itu pas kamu nyiapin seragam dan manasin motor buat berangkat kerja lagi besok pagi.